Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Wijaya dengan NPM 2015061012 dari kelas PSTIB. Pada video ini, saya akan memberikan penjelasan terkait dengan soal yang saya buat dan juga diikuti dengan jawabannya serta penjelasannya. Soal dan penjelasannya ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah teori bahasa automata yang diampu oleh Bu Yesi. Baik, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, jadi untuk soal yang pertama, yaitu berikan penjelasan terkait dengan bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat tinggi pada teori bahasa automata. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa bahasa pada komputer itu terbagi atas 3. Yang pertama yaitu tingkat rendah atau yang kita kenal dengan bahasa mesin, di mana bahasa mesin ini merupakan bahasa yang sangat jauh dari bahasa manusia, sehingga sangat sulit bagi manusia untuk memahami bahasa mesin. Yang kedua yaitu bahasa tingkat menengah atau yang biasa disebut dengan assembly. Jadi bahasa tingkat menengah ini pada dasarnya merupakan setingkat di atas bahasa mesin. Jadi dia ini antara bahasa tingkat rendah dan juga bahasa tingkat tinggi. Itu disebut dengan bahasa assembly. Selanjutnya ada bahasa tingkat tinggi. Ya, jadi bahasa tingkat tinggi ini merupakan bahasa yang saat ini digunakan oleh manusia untuk membuat program dan sebagainya. Contoh dari bahasa tingkat tinggi ini adalah C++, Java, CSS, HTML, bahasa pemrograman web, dan bahasa Python dan bahasa seperti yang sering digunakan oleh manusia dalam pemrograman. Jadi bahasa tingkat tinggi ini sangat mendekati bahasa manusia. Itulah sebabnya bahasa tingkat tinggi ini dipakai karena dia mendekati bahasa manusia. Untuk soal yang kedua, yaitu jelaskan bagaimana suatu bahasa tingkat tinggi dapat dipahami oleh mesin. Baik, jadi ada yang namanya compiler atau penerjemah. Jadi dapat dianalogikan ketika manusia mengetikkan bahasa tingkat tinggi, misalnya manusia menggunakan bahasa C++, itu manusia dapat mengcompile bahasa itu dan aplikasi akan mengcompile dan mesin akan memahami bahasa tingkat tinggi tersebut. Sederhananya compiler itu merupakan penerjemah. Dan ketika bahasa mesin sudah memahami, maka akan ada hasil seperti diterima atau ditolak bahasa tersebut. Baik, untuk pertanyaan ketiga, berdasarkan gambar di atas, berapakah jumlah state pada mesin automata tersebut? Jadi untuk state di sini itu ada state awal yang dilambangkan dengan huruf S, kemudian ada state 1, state 2, state 3, dan state alpha. Jadi berdasarkan gambar ini terdapat 5 buah state pada mesin automata tersebut. Sesuai dengan simbolnya bahwa state ini dilambangkan dengan simbol lingkaran, dan ini ada simbol lingkaran di dalam lingkaran yang berarti final state. Tapi dia termasuk ke dalam state juga. Baik, untuk pertanyaan nomor 4 yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ini ada gambar mesin automata sederhana juga. Kemudian kita diminta untuk menentukan simbol input pada gambar tersebut. Jadi simbol input itu merupakan simbol yang dapat diterima oleh suatu state dan mengarahkan state panah dari state tersebut. Pada gambar ini terdapat simbol input 0 dan simbol input 1. Jadi ada 2 simbol input pada gambar di atas ini. Baik, untuk pertanyaan kelima, yaitu manakah yang termasuk final state pada serangkaian mesin automata di atas? Jadi pada mesin automata di atas ini itu ada 2 final state. Bagaimana kita tahu ada 2 final state? Dengan cara kita melihat di sini bahwa
Untuk final state itu dilambangkan atau disimbolkan dengan lingkaran di dalam lingkaran, atau bisa dikatakan dua lingkaran. Nah, kalau kita lihat di sini ada Q0 itu hanya satu lingkaran, sedangkan Q3 dan Q4 itu ada memiliki dua lingkaran atau cincin di dalam cincin. Jadi yang termasuk final state pada soal kelima ini adalah Q3 dan Q4. Nah, untuk initial state-nya ini ada di awal, jadi Q0. Untuk pertanyaan nomor 6 itu ada gambar state, kemudian kita diminta untuk menentukan state awal atau initial state pada gambar di atas. Jadi initial state itu merupakan state yang paling pertama menerima inputan. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat bahwasanya state yang paling pertama menerima inputan yaitu state Q0, karena dia berada di paling ujung dan dia menerima inputan paling pertama. Selanjutnya yaitu untuk pertanyaan nomor 7. Jadi pada nomor 7 ini kita diminta untuk menjelaskan perbedaan antara simbol string dan bahasa. Seperti yang kita ketahui bahwa simbol, string, dan bahasa itu merupakan tiga hal yang berbeda namun saling berkaitan. Nah, kalau kita baca di sini ada definisi simbol itu yaitu suatu entitas abstrak yang tidak dapat didefinisikan secara formal. Nah, kenapa tidak dapat didefinisikan secara formal? Karena simbol ini merupakan sesuatu yang abstrak. Contoh yang tidak abstrak itu misalnya sapi, itu tidak abstrak. Nah, contoh dari simbol itu seperti huruf alfabet, misalnya A, atau B, atau C, atau simbol lainnya. Nah, untuk string, jadi string ini merupakan suatu deretan berhingga dari simbol-simbol. Artinya string ini terdiri atas beberapa simbol. Semisal teks berupa string berupa rumah, ada simbol R, simbol U, simbol M, simbol A, simbol H. Nah, serangkaian simbol alfabet tadi itu dijadikan satu, maka itu disebut dengan string. Nah, selanjutnya untuk bahasa, jadi bahasa itu himpunan string-string dari simbol untuk alfabet. Jadi input pada mesin automata ini dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Jadi sederhananya, bahasa itu merupakan kumpulan dari beberapa string dan simbol-simbol dari alfabet tersebut. Contohnya adalah misalnya ada dua string, nah itu bisa disebut dengan bahasa. Jadi sederhananya berdasarkan tiga hal ini, simbol itu merupakan bagian dari string dan string itu merupakan bagian bahasa, atau dapat dikatakan bahwa string itu terbentuk dari simbol dan bahasa itu terbentuk dari string. Nah, oke, pertanyaan yang ke-8 yaitu string kosong dan bahasa kosong dapat dilambangkan dengan simbol. Nah, jadi untuk inputan itu kita ada yang namanya inputan kosong. Jadi ketika diberikan inputan kosong, itu artinya state dapat berpindah dari state yang satu ke state yang lain tanpa adanya inputan. Nah, adapun lambang dari inputan kosong ini terbagi dua, yaitu string kosong itu dilambangkan dengan epsilon dan bahasa kosong dilambangkan dengan notasi kosong. Nah, ini lambang epsilon seperti yang ada pada layar dan notasi kosong yang ada pada layar. Nah, selanjutnya tentukan panjang string dari AAA, BB, AB. Nah, panjang string itu dapat kita lihat berdasarkan jumlah dari hurufnya, jumlah dari tiap-tiap huruf dalam suatu string. Misal, ini A, ini 1, A, 2, 3, 4, B5, B6, A ke-7, dan B ke-8. Jadi panjang stringnya ini ada 8. Nah, seperti itu. Pertanyaan ke-10 yaitu, apakah mesin pada gambar di atas dapat menerima simbol input 10, 10, 01?
Jadi kita bisa melihat di sini bahwasanya ada serangkaian mesin yang dapat diberikan inputan atau masukan. Nah, yang pertama di sini ada input 1. Input yang pertama yaitu 1. Jadi ketika state A, kita mulai dari state awal, state A diberikan input 1, maka kita akan tetap berada di state A. Selanjutnya ketika diberikan input 0, ya, maka state A akan berpindah ke state B. Selanjutnya diberikan input 1 ini, maka state akan kembali dari B menuju A. Dan state diberikan input 0 lagi, maka berpindah lagi dari A ke B. Selanjutnya state diberikan inputan 0, sehingga dari B berpindah ke C, dan ini ada state berpindah dari inputan C ke D karena diberikan inputan 1. Nah, karena simbol input tersebut berhenti di final state, maka mesin automata ini dapat dikatakan berhasil menerima simbol tersebut. Jadi pada intinya, suatu mesin automata itu dapat menerima inputan apabila state-nya berhenti di final state. Untuk pertanyaan ke-11, yaitu sebutkan dan jelaskan 4 tingkatan tata bahasa menurut Chomsky. Nah, jadi tata bahasa itu terbagi atas 4 tingkatan menurut Chomsky itu. Jadi ada beberapa tipe, mulai dari tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Adapun tipe 0 atau yang biasa disebut dengan unrestricted grammar, yaitu merupakan tipe yang menghasilkan bahasa yang dikenal oleh mesin Turing. Nah, aturan produksi pada tipe ini tidak memiliki batasan, yaitu A menghasilkan B, di mana alpha adalah string terminal dan non-terminal dengan setidaknya satu non-terminal. Artinya harus ada satu string non-terminal pada tipe 0 atau unrestricted grammar ini. Di samping itu, A tidak boleh kosong. Nah, jadi alpha ini, pemroduksinya ini harus ada isinya. Dan kemudian beta adalah rangkaian simbol terminal dan non-terminal. Nah, seperti itu. Jadi untuk bagian hasilnya, itu dia ada simbol terminal dan non-terminalnya jadi satu. Maka itu disebut dengan unrestricted grammar. Selanjutnya untuk tipe 1 atau context sensitive grammar, yaitu tipe yang menghasilkan bahasa yang dikenali oleh linear bound automata. Jadi aturan produksinya sama dengan tipe 0, namun dibatasi dengan aturan jumlah alfa itu lebih kecil sama dengan jumlah beta. Nah, bisa diartikan juga jumlah simbol di ruas kiri itu harus lebih sedikit atau sama dengan jumlah simbol di ruas kanan. Nah, jadi pada konteks sensitive grammar itu aturan produksinya sama dengan tipe 0, namun dia berbeda di bagian jumlah antara simbol di ruas kiri dan ruas kanannya. Nah, untuk tipe kedua, yaitu konteks free grammar atau yang biasa disingkat dengan CFG. Jadi konteks free grammar ini menghasilkan bahasa yang dikenali oleh non-deterministic pushdown automata. Nah, aturan produksi yang dimiliki sama dengan tipe 0, namun alpha di sisi kiri hanya boleh memiliki satu variabel non-terminal. Nah, jadi untuk tipe 2 ini punya kesamaan dengan tipe 1, namun kalau di tipe 1, maksudnya tipe 0, namun kalau di tipe 0 boleh ada beberapa non-terminal di bagian pemroduksi. Nah, namun tipe 2 hanya boleh memiliki satu variabel non-terminal. Dan untuk betanya tidak memiliki batasan. Selanjutnya untuk tipe 3 atau regular grammar. Jadi tipe 3 ini menghasilkan bahasa yang dikenal oleh finite state automata. Jadi tipe 3 ini memiliki aturan produksi alpha menghasilkan beta, di mana alpha merupakan simbol non-terminal. Nah, jadi untuk tipe 3 ini tentu berbeda dengan tipe-tipe sebelumnya, di mana ada keharusan bahwa alpha merupakan simbol non-terminal.
Jadi untuk simbol terminal itu tidak diperbolehkan untuk berada di bagian pemroduksi. Dan beta merupakan simbol terminal dengan sebuah simbol variabel yang jika ada terletak pada posisi paling kanan. Ya, seperti itu. Jadi tadi adalah penjelasan dari perbedaan dan penjelasan dari 4 tingkatan tata bahasa menurut Chomsky. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ke-12, yaitu jelaskan perbedaan antara DFA, Deterministic Finite Automata, dan NFA, atau yang biasa disebut Non-Deterministic Finite State Automata. Jadi pada dasarnya DFA itu memiliki perbedaan dengan NFA pada bagian tujuan state-nya. Pada DFA, suatu state itu hanya boleh memiliki satu tujuan state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Sederhananya seperti ini. Jadi dari DFA, misalnya dari state A. Dari state A, ketika diberikan input A, maka dari state A ketika diberikan input 0, maka ia hanya bisa ke state B. Nah, selanjutnya kalau diberikan input 1, dia balik lagi ke state A. Jadi dia ini tidak boleh masuk dari state A langsung masuk ke state C, itu tidak boleh. Nah, berbeda dengan NFA yang memiliki karakteristik berupa kemungkinan transisinya dapat mengarah ke lebih dari satu state. Nah, kalau tadi dari A hanya boleh ke B, maka kalau ini dari A boleh ke B, boleh ke C, atau boleh ke D, karena dia lebih dari satu state tujuannya. Nah, jadi perbedaan mendasarnya antara DFA dan NFA terletak di situ. Nah, ada perbedaan lagi, yaitu pada DFA itu tidak boleh terdapat transisi kosong, sedangkan pada NFA itu boleh terdapat transisi kosong. Nah, sekarang untuk pertanyaan nomor 13. Nah, jadi apakah jenis dari FSA di atas? Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa FSA itu terbagi atas dua, yaitu DFA dan NFA. Nah, perbedaan DFA dan NFA tadi sudah dijelaskan pada soal nomor 12. Sekarang kita diminta untuk menentukan jenis dari FSA di atas. Nah, ini jawabannya adalah non-deterministic finite state automata. Kenapa dikatakan non-deterministic finite state automata? Karena kita dapat lihat di sini, pada bagian state awal, ketika diberikan inputan 0, maka ia akan pindah ke Q3. Dan ketika inputan 1, maka ia akan pindah ke Q1. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip yang dimiliki oleh DFA. Karena DFA dari satu state, dari Q0, hanya boleh ke Q3 saja atau ke Q1 saja. Karena ini non-DFA, jadi dia bisa berpindah dari Q0 ke Q3 dan Q0 ke Q1. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, apakah jenis FSA di bawah ini, jika tadi jawabannya non-DFA karena dia dari satu state bisa ke dua state pindahnya, kali ini dari satu state hanya bisa pindah ke satu state yang lain. Misalnya A, Q0 pindah ke Q1, Q1 bisa pindah ke Q2, Q2 bisa pindah ke Q1. Tidak ada state yang terhubung ke state lain secara bercabang atau dua arah. Jadi ini disebut dengan deterministic finite state automata. Nah, sekarang pertanyaan nomor 15. Jadi apakah FSA di bawah ini dapat menerima inputan BA, AA? Nah, kita lihat bahwa prinsipnya suatu finite state automata itu dapat menerima inputan jika dia state-nya berhenti di final state atau state yang disimbolkan dengan lingkaran 2 ini atau Q2. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama diberi inputan B. Jadi Q0 ketika diberi inputan B maka akan pindah ke Q1. Dan ketika diberi inputan A dari Q1 maka akan kembali lagi ke Q1. Dan diberi inputan A lagi, Q1 kembali lagi ke Q1. Dan diberi inputan A lagi,
maka akan tetap sama bahwa Q1 akan tetap di Q1. Sehingga dapat dikatakan bahwa finite state automata di bawah ini tidak dapat menerima inputan BAAA karena tidak berhenti di final state atau Q2 dan malah berhenti di Q1. Selanjutnya pertanyaan nomor 16. Jadi di sini ada gambar tabel transisi. Kita bisa lihat di sini ada tabel transisi yaitu yang diawali dengan Q0, Q1, Q2 memiliki inputan A dan B dan ada simbol transisi juga di sini. Nah, berdasarkan tabel transisi di atas, jika state diawali pada Q0 dan mesin diberi inputan berupa ABAA, maka di manakah input terakhir berhenti? Baik, dari Q0, nah, dari Q0 ini diberi inputan ABAA. Jadi diberi inputan A, maka dia akan berpindah ke Q1. Nah, dari Q1 diberi inputan B, maka dia akan berpindah, maaf ini seharusnya Q2, bukan Q0. Oke. Nah, akan berpindah ke Q2. Maaf sebelumnya tidak ada, ini benar-benar kita erase dulu, kita hapus dulu. Jadi dari Q0 itu ketika diberi inputan A, maka ia akan ke Q1 dan Q1 diberi inputan B, maka ia akan ke maaf saya ulangi. Jadi ketika Q0 diberi inputan A, maka ia akan berhenti di Q1. Dan jika Q1 diberi inputan B, maka ia akan berhenti di Q0. Dan jika Q0 diberi inputan A lagi, sini, maka ia akan berhenti di Q1. Dan jika Q1 ini diberi inputan 0, diberi inputan A, maka ia akan berhenti di state Q2. Seperti ini. Jadi akan berhenti di sini. Sehingga di manakah input terakhir berhenti? Input terakhir berhenti di state Q2. Selanjutnya di sini ada tabel transisi. Nah, berdasarkan tabel transisi ini kita diminta untuk menggambarkan mesin automata. Jadi di sini ada tabel transisi yang mana langsung saja kita bahas gambarnya. Ini ada gambar dari mesin automatanya. Jadi ketika Q0 ini diberikan inputan 0, maka ia akan berpindah ke Q1. Nah, berdasarkan, ya maaf karena tadi hujan, jadi terpaksa saya pause sebentar. Nah, jadi kita lanjutkan. Ketika Q0 diberi inputan 0, maka ia akan pindah ke Q1. Dan ketika Q0 diberi inputan 1, maka ia akan pindah ke Q0. Sesuai dengan tabel ini. Nah, ini kita bisa lihat di sini Q0 diberi inputan 1, maka dia akan berpindah sendiri ke Q0 lagi. Nah, sekarang dari Q1 ini ketika diberi inputan 0, maka ia akan tetap di Q1 seperti pada gambar. Dan ketika diberikan inputan 1, maka ia akan berpindah ke Q2. Nah, dari Q2 itu kita bisa lihat ketika diberikan inputan 0, maka ia akan tetap di Q2. Dan ketika diberi inputan 1, maka ia akan tetap harus akan ke Q2. Maaf, ini soalnya seharusnya Q1. Ya. Jadi ini dari Q2 ketika diberi inputan 1, maka dia akan ke Q1. Sekarang ada pada pertanyaan ke-18. Jelaskan kegunaan maksud simbol epsilon pada gambar mesin automata di atas. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa simbol epsilon, atau kalau yang kita lihat tadi bahwa epsilon itu merupakan simbol dari string kosong. Ya. Jadi artinya
Epsilon itu merupakan inputan kosong, yang berarti bahwa kita dapat berpindah dari satu state ke state lain tanpa membutuhkan inputan atau masukan. Artinya, kita tidak perlu inputan ketika hendak berpindah dari Q0 ke Q1. Nah, sini dari Q0 tanpa inputan dia bisa pindah ke, dengan inputan kosong dia bisa pindah ke Q1, dan inputan kosong dia bisa pindah ke Q3, seperti itu. Untuk pertanyaan nomor 19, yaitu apakah mesin otomata di atas dapat menerima inputan jika hanya diberikan inputan A saja? Nah, jadi kita lihat di sini, jawabannya itu bisa diterima karena dari Q0 untuk berpindah ke Q1 itu dia tidak perlu inputan, dan dari Q1 pindah ke Q2 itu dia perlu inputan A, dan dari Q2 ke Q3 itu dia hanya butuh inputan kosong. Jadi inputan ini dapat diterima oleh mesin otomata ini. Nah, untuk pertanyaan ke-20, ada pertanyaan di manakah state akan berakhir jika mesin otomata di atas diberikan inputan 11001. Ya, kita lihat di sini bahwa state awal atau initial state-nya adalah state bernama event atau genap ini. Nah, jadi state event ini ketika diberi inputan 1, maka ia akan berpindah ke odd atau ganjil. Nah, dari 1 ke 1 akan kembali lagi ke event. Selanjutnya dari event ke 0 akan tetap di event ke 0 lagi akan tetap di event, dan event ke 1 dia akan berpindah ke odd. Sehingga final state atau state berakhirnya ada di final state ODD. Nah, ini dapat dikatakan juga inputan ini diterima. Baik, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf karena kesempurnaan itu datangnya dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada para audiens yang telah mendengar, khususnya kepada Bu Yesi selaku dosen pengampu UTS ini, mata kuliah teori bahasa otomata ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.